Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan. "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah," gitu kan. Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. "Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok." Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Gak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, cos, anak bagus, coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Tapi sayang seribu sayang, hari ini orang Islam buka puasa udah dibilang Nabi makan yang manis, jangan yang dibakar api. Sekarang yang dibuka puasa api dimakan. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini memang malaikat kalau nengok orang Indonesia itu terheran-heran ini. Iki piye kowe kira? Jangan yang dibakar api, malah api yang kau makan. Seandainya Nabi turun lagi ke dunia, seandainya lihat orang Islam Indonesia buka puasa, heranlah Nabi itu. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Berasap semua, bagaimana ini? Berhentikan rokok. Tidak usah bertengkar soal hukum. Rokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil.
Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun. Merokok ya? Merokok. Kawan saya satu ini orangnya pengecut. Merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat, nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Ya, hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok, kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Bagaimana pendapat para ulama? Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat. Itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti. Dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu. Paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir, mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya.
Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja. Segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau ngomong berhutani haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong berhutan. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium, saya tidak ngerti urusan rokok, saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada medis, apa kata dokter. Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya. Atau buat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa. Dalam menyampaikan fatwa. Ulama, ahlinya dalam hal ini, anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok itu diam-diam ngomong rokok itu membahayakan loh ya. Dia sadar, dokter lah kamu rokok, iya nih saya itu susah ninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Ya, bahaya sih, bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahja akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh sampai mati ini saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok membuat kanker, membahayakan, dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis, gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk mempromosikan, rokok menguatkan apa, begitu misalnya. Harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Ah, itu bukan main-main. Bukan saya yang ngomong. Oh, yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ini sudah ada, kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya tidak ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih nggak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan, jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena dinukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama. Sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Karena apa? Laboratorium. Pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini. Sebab beliau ada istilah namanya istiqra. Istiqra itu tanya ahlinya. Itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i, namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya. Itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i, sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i.
Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah, karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau anda tidak insyaf, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada anda, mengajari anak anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri anda biar ngerokok semuanya, putra putri anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah. Yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita ini insyaf, itu sadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insyaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Oh, itu mbah saya ngerokok umurnya 90 tahun. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya. Memang kata dokter membahayakan. Selesai. Dalam berhujah ini adalah musibah berat. Dan ingat, bagi yang sudah tidak merokok, ya jangan serta-merta mencaci maki orang yang masih merokok. Kemana-mana rokok haram, sampai sumpah akhirnya dipanggil Ustadz rokok. Gara-gara setiap majelis ngomong rokok haram. Saya punya salah satu orang yang saya kenal. Satu kampung itu ternyata Pak, anak orang yang saya kenal itu adalah Buya kenal dengan Ustadz ini. Oh iya, itu kawan saya. Oh itu Ustadz rokok. Loh kenapa? Setiap di majelis ngomong rokok haram, kayak tidak ada ceramah yang lain lagi. Jadi orang pada tersinggung, rokok haram. Sehingga gara-gara sering ngomong rokok haram, dipanggil Ustadz rokok. Semuanya ada pada tempatnya. Dan saya minta maaf kepada yang masih merokok. Yang masih merokok di majelis ini saya doakan insya Allah sehat, seger buger, dan cepat berhenti ngerokok enteng. Amin. Insyaf ini. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah cemberut oleh kiri kanan. Tinggal insyaf insya Allah. Nggak usah pakai hitungan ekonomi. Wah kalau dihitung rokok nanti 3 tahun saja naik haji. Oh ini saya nggak ngerokok tetap fakir. Nggak usah urusan itu ini. Orang fakir nggak ada hubungannya dengan rokok dan tidak merokok. Biasanya ada berhujah, itu adalah kesombongan. Sudahlah, selesai. Bahas masalah rokok beres.